Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina dengan nomor NIM 2892450013 dari Prodi Manajemen. Berikut ini adalah video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SE. Masuk ke slide yang pertama yaitu ada analisa risiko dan ketidakpastian. Jadi dalam pengambilan keputusan strategis, pembuat kepastian itu selalu berhadapan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Memahami risiko dan ketidakpastian menjadi kunci untuk membuat keputusan yang tepat dan mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan. Jadi di dalam dunia bisnis dan manajemen, pengambil keputusan itu kan sering banget nih dihadapin pada kondisi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi karena nggak akan sepenuhnya itu kondisi itu selalu pasti ya, pasti selalu ada yang nggak pastinya gitu. Nah, dengan keterbatasan informasi, perubahan lingkungan, serta faktor eksternal lainnya, itu membuat hasil keputusan itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, jadi oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko dan ketidakpastian itu menjadi kunci utama agar keputusan yang diambil itu lebih lebih tepat dan terukur. Slide selanjutnya yaitu ada studi kasus ketidakpastian mega proyek kawasan ekonomi khusus atau yang biasa disingkat dengan KEK Bitung gitu kan. Nah, studi kasus yang akan dibahas itu adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung di Sulawesi Utara. KEK Bitung itu ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2014. Jadi tujuan utama pembangunan KEK Bitung itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun, pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung itu mencakup reklamasi di wilayah pesisir kota Bitung, itu yang biasa terkenal dengan kota Cakalang. Reklamasi ini tuh menimbulkan resiko lingkungan, khususnya terhadap Selat Lembeh yang terkenal dengan keanekaragaman biota lautnya. Selat Lembeh juga dikenal sebagai salah satu surga wisata di bawah laut, terutama untuk fotografi makro. Jadi jika lingkungan ini rusak, dampaknya itu akan bersifat jangka panjang dan sulit diperbaiki. Masuk ke slide selanjutnya yaitu ada dampak terhadap industri wisata selam. Mayer Musa, seorang pemandu selam, itu menyampaikan kekhawatirannya bahwa reklamasi itu dapat menghilangkan keindahan bawah laut. Objek fotografi makro yang selama ini menjadi daya tarik utama itu juga bisa hilang. Jika wisata selam menurun, maka pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata juga akan terdampak pastinya ya. Ini tuh menunjukkan bahwa pembangunan itu memiliki resiko ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Masuk ke slide selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain dampak lingkungan, proyek kawasan ekonomi Bitung juga itu menghadapi masalah kurangnya sosialisasi. Dari total 534 hektar lahan kawasan ekonomi Bitung, sekitar 92,6 hektar masih berkonflik. Nah, sebagian masyarakat itu mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas, meskipun proses pembebasan lahan sudah berjalan di beberapa kelurahan. Dan juga target penyelesaian proyek yang direncanakan pada tahun 2018 pun menambah ketidakpastian di tengah masyarakat. Selanjutnya itu ada kekhawatiran warga terdampak gitu kan. Warga khususnya di Kelurahan Tanjung Merah itu merasa khawatir akan kemungkinan penggusuran tempat tinggal mereka. Ketua LPM menyatakan bahwa warga akan menolak jika pembangunan kawasan ekonomi khusus sampai membuat mereka terusir dari tempat tinggalnya. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya resiko sosial yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Jadi di Kelurahan Tanjung Merah juga itu memiliki sekitar 1.359 jiwa penduduk. Mayoritas masyarakat itu bekerja sebagai buruh industri dan bergantung pada sektor perikanan. Terdapat sekitar 10 perusahaan industri perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut. Artinya kan kalau misalkan kehidupan masyarakat itu sangat bergantung pada keberlangsungan industri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada ketidakjelasan informasi proyek. Jadi Lurah Manembo-Nembo itu belum mengetahui proyek apa yang akan dibangun di kelurahannya. Hanya paham tentang
proyek pelebaran jalan dengan mekanisme ganti untung, dan rencana penggunaan aliran sungai sebagai sumber air. Terus juga ada masalah yang tersisa, jadi proyek pelebaran jalan itu masih menyisakan kesepakatan nilai lahan yang belum tercapai. Warga berharap mega proyek KEK Bitung itu tidak menjadikan mereka penonton di kampung sendiri. Selanjutnya itu ada mengapa analisis risiko sangat diperlukan. Itu dalam proses pengambilan keputusan, pembuat keputusan selalu berhadapan dengan berbagai faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi kemungkinan hasil keputusan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, pembuat keputusan itu berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Itu ada di bawah ya, seperti yang tertampil di slide itu ada hasil tidak pasti. Itu pasti pembuat keputusan sering tidak tahu dengan hasil dari setiap tindakannya di masa yang akan datang. Terus juga adanya informasi terbatas, ketidakpastian timbul karena informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna. Terus juga ada keputusan yang strategis, jadi penting memasukkan faktor ketidakpastian ke dalam proses pembuatan keputusan yang strategis. Di slide selanjutnya itu ada contoh kasus PLTN di Indonesia. Contoh lain itu adalah rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Studi kelayakannya itu telah dilakukan sejak tahun 1970-an dan dinyatakan layak pada tahun 2000 gitu kan. Namun perkembangan teknologi energi alternatif itu membuat pemerintah menunda pendirian PLTN hingga setelah tahun 2020. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang itu sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian. Nah, ketidakpastian juga bisa datang dari perubahan selera konsumen. Selanjutnya itu ada perubahan selera konsumen. Nah, ketidakpastian juga bisa datang dari perubahan selera konsumen. Contohnya itu adalah perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika Serikat yang ditutup setelah 135 tahun beroperasi. Masyarakat lebih memilih ikan tuna yang dianggap lebih enak dan praktis. Jadi jika perusahaan tidak mampu membaca perubahan selera, maka resiko kebangkrutan akan semakin meningkat. Masuk ke slide selanjutnya itu ada 3 kondisi keputusan. Kondisi dalam pembuat keputusan itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada kondisi kepastian. Hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Yang kedua ada kondisi risiko. Terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Ketiga itu ada kondisi ketidakpastian, terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil, tetapi probabilitas setiap hasil itu tidak diketahui atau tidak berarti. Selanjutnya itu ada contoh dari kondisi kepastian, itu ada yang pertama pembelian saham. Bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita itu berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen. Nah, ada juga tidak pastinya yaitu besarnya dividen yang tergantung pada kinerja perusahaan. Kedua yaitu ada pemesanan tiket pesawat. Jadi bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita mesennya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, kita berhadapan dengan kondisi resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya itu ada kondisi resiko, itu ada karakteristik dan contohnya ya. Nah, kondisi resiko ini mensyaratkan bahwa pembuat keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Untuk contohnya itu ada 2, ada pelemparan uang logam. Nah, kemungkinan hasil gambar atau angkanya itu probabilitas masing-masingnya itu 50-50, jadi seimbang gitu kan. Nah, yang kedua itu ada pendaftaran perguruan tinggi. Kemungkinan diterima cadangan atau tidak diterima. Nah, probabilitas dapat diperkirakan itu dari nilai SMA, jumlah pendaftar, dan daya tampung. Jadi semakin besar variabilitas dari kemungkinan hasil, semakin banyak juga jumlah dan range. Semakin besar juga resiko yang berkaitan dengan keputusan atau kegiatan. Slide selanjutnya itu kondisi ketidakpastian. Ada karakteristik beserta contohnya. Jadi kondisi ketidakpastian itu adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul itu tidak diketahui atau tidak berarti. Nah, untuk penyebab ketidakpastian itu ada beberapa,
Yang pertama itu ada tidak memadainya informasi tentang keadaan masa lalu. Yang kedua ada ketidakstabilan kondisi dari hal yang akan diputuskan. Dan yang ketiga itu ada dalam kondisi ekstrim, hasilnya tidak diketahui sama sekali. Nah, untuk contohnya itu ada yang pertama tuh pemburu harta karun. Ketidakpastian menemukan harta di dalam samudra Indonesia ya. Terus yang kedua ada penggalian tambang minyak, itu kan belum terbukti adanya kandungan minyak di lokasi baru gitu, seperti itu ya. Jadi untuk kondisi ketidakpastian itu paling sulit ya, karena probabilitas hasilnya itu tidak diketahui. Dalam kondisi ini, analisis juga sangat dibutuhin untuk meminimalkan resiko. Selanjutnya itu ada kapan analisis keputusan itu diperlukan. Nah, untuk analisis keputusan diperlukan itu ketika kita berada di dalam kondisi resiko dan ketidakpastian tentunya ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membandingkan berbagai alternatif keputusan agar diperoleh hasil yang paling optimal. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada 3 konsep analisis resiko. Yang pertama yaitu ada strategi, satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya itu seperti mekanisasi versus tenaga kerja produktif tinggi dan membangun pabrik besar versus kecil gitu ya. Untuk contoh dari strategi seperti itu. Dan yang kedua itu ada sifat kondisi. Jadi kondisi di masa yang datang itu mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol. Nah, untuk contohnya yaitu ada kondisi ekonomi booming atau resesi. Dan yang ketiga itu ada matriks imbalan, tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Untuk contohnya yaitu ada tingkat keuntungan dari penggunaan mesin atau tenaga kerja dalam kondisi ekonomi berbeda. Slide selanjutnya itu ada distribusi probabilitas dan nilai yang diharapkan, yang sangat penting dalam analisis resiko dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita mulai dari pengertian probabilitas terlebih dahulu. Probabilitas adalah ukuran peluang terjadinya suatu kejadian. Sebagai contoh sederhana, pada pelemparan uang logam, peluang muncul sisi angka adalah 50% atau setengah gitu kan. Artinya setiap hasil memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Selanjutnya adalah distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu menggambarkan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi beserta peluang dari masing-masing hasil tersebut. Dalam suatu distribusi probabilitas, jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1 atau 100% karena kemungkinan sudah diperhitungkan. Seperti yang tertampil di slide itu ada tabel di sebelah kanan. Itu ditampilkan contoh kondisi ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yaitu ada boom, normal, dan resesi. Kondisi boom itu memiliki probabilitas sebesar 0,30, yang berarti ada kemungkinan nih 30% ekonomi berada dalam kondisi sangat baik. Dan kondisi normal memiliki probabilitas paling besar yaitu 0,45%. Sedangkan kondisi resesi itu memiliki probabilitas sebesar 0,25% atau 25% gitu kan. Nah, jika jumlah ketiganya ditotal, maka untuk probabilitasnya itu hanya 1%. Sehingga distribusi ini sudah lengkap dan valid gitu kan. Walaupun hanya berjumlah 1%. Setelah mengetahui probabilitas masing-masing kondisi, kita juga dapat menghitung nih untuk nilai yang diharapkan gitu kan. Nilai yang diharapkan itu merupakan nilai rata-rata yang diharapkan akan diperoleh dari suatu keputusan dalam jangka panjang. Setelah mengetahui probabilitas masing-masing kondisi, kita juga dapat menghitung nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan merupakan nilai rata-rata yang diharapkan akan diperoleh dari suatu keputusan dalam jangka panjang. Expected value atau nilai yang diharapkan itu diperoleh dari penjumlahan nilai tiap kejadian yang dikalikan dengan peluang kejadiannya gitu. Jadi untuk rumusnya itu ada buka kurung V tutup kurung gitu kan, atau nilai yang diharapkan artinya. Terus juga ada VI dikali PI itu nilai atau hasil dari kejadian ke I dikali probabilitas dari kejadian ke I gitu kan. Dengan menghitung nilai yang diharapkan, pengambilan keputusan dapat membandingkan nih untuk beberapa alternatif keputusan secara lebih
objektif gitu kan. Walaupun hasil nyata di masa depan belum tentu sama persis, nilai yang diharapkan itu membantu kita memilih keputusan secara rata-rata, paling menguntungkan dan memiliki resiko yang bisa diperhitungkan. Jadi, nilai yang diharapkan itu membantu kita mengambil keputusan yang lebih rasional di tengah ketidakpastian. Masuk ke slide selanjutnya, itu ada perbandingan proyek dengan nilai yang diharapkan sama. Pada slide ini, saya akan membahas perbandingan dua proyek, yaitu proyek X dan proyek Y, yang memiliki nilai laba yang diharapkan sama, tetapi tingkat resikonya tentunya berbeda ya. Nah, seperti yang tertampil di slide, itu ada tabel yang ditampilkan dengan 3 kondisi ekonomi yang mungkin terjadi, yaitu ada boom, normal, dan resesi, masing-masing dengan probabilitas yang berbeda. Untuk probabilitas kondisi boom itu sebesar 0,30%, kondisi normal itu sebesar 0,45%, dan kondisi resesi itu sebesar 0,25%. Nah, untuk proyek X, jika terjadi kondisi boom, hasil yang diperoleh adalah 800. Pada kondisi normal, hasilnya itu 700, dan pada kondisi resesi itu hasilnya 600. Jika kita kalikan masing-masing dari hasil dengan probabilitasnya, kemudian kan kita jumlahkan nih, maka nilai yang diharapkan proyek X adalah 705 gitu kan. Sementara itu untuk proyek Y, hasil yang diperoleh lebih bervariasi dibanding dengan proyek X. Pada kondisi boom hasilnya bisa mencapai 1000, tetapi pada kondisi resesi hasilnya turun cukup jauh nih, cuman 305. Sementara itu untuk proyek Y, hasil yang diperoleh itu lebih bervariasi daripada proyek X gitu kan. Pada kondisi boom itu hasilnya bisa mencapai 1000, tetapi pada kondisi resesi hasilnya turun cukup jauh nih, menjadi 360 gitu kan. Meskipun demikian, setelah dihitung menggunakan probabilitas yang sama, nilai diharapkan proyek Y juga sebesar 705, sama dengan proyek X gitu kan. Artinya secara rata-rata kedua proyek ini memberikan laba yang sama. Namun jika dilihat dari rentang hasilnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Untuk proyek X itu memiliki rentang hasil antara 600 sampai dengan 800, sehingga variasi hasilnya itu relatif kecil dan lebih stabil. Sedangkan proyek Y itu memiliki rentang hasil yang jauh lebih lebar, yaitu 360 sampai dengan 1000, yang menunjukkan variasi hasil yang tinggi. Nah, di sini kita dapat disimpulkan ya, maksudnya kita dapat menyimpulkan bahwa proyek Y itu memiliki resiko yang lebih besar. Karena apa? Karena hasil yang diperoleh bisa sangat tinggi, tetapi juga bisa sangat rendah. Sebaliknya nih, untuk proyek X itu memiliki resiko yang lebih kecil, karena hasilnya lebih konsisten. Jadi kesimpulannya itu, walaupun nilai laba yang diharapkan kedua proyek sama, yaitu 705, proyek X itu lebih disukai oleh pengambil keputusan yang cenderung menghindari resiko. Karena apa? Karena memiliki tingkat resiko yang lebih rendah tentunya, dan hasilnya juga tetap stabil. Slide ini saya akan membahas deviasi standar yang digunakan sebagai ukuran absolut resiko dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan ketidakpastian hasil gitu kan. Tujuan utama penggunaan deviasi standar adalah untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif. Dengan deviasi standar, kita bisa mengukur nih seberapa padat atau seberapa menyebar suatu distribusi probabilitas itu secara lebih objektif. Prinsip dasarnya juga cukup sederhana, jadi semakin kecil nilai deviasi standar, maka semakin rapat atau semakin kecil penyebaran data dari nilai rata-ratanya, sehingga resikonya juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar deviasi standar, berarti penyebaran data semakin lebar, yang menunjukkan tingkat resiko yang jauh lebih tinggi. Untuk rumus deviasi standar itu dituliskan sebagai sigma sama dengan akar dari penjumlahan selisih antara setiap hasil dengan nilai yang diharapkan, yang dikuadratkan lalu dikalikan dengan probabilitas masing-masing kejadian. Jadi di dalam rumus ini, sigma itu menyatakan deviasi standar, XI adalah hasil dari nilai yang mungkin terjadi gitu kan. X atau E buka kurung X tutup kurung adalah nilai yang diharapkan atau expected value,
dan PI adalah probabilitas dari masing-masing kejadian. Melalui perhitungan ini, kita dapat mengetahui seberapa jauh nih kemungkinan hasil menyimpang dari nilai rata-ratanya. Hasil deviasi standar ini kemudian juga digunakan untuk membandingkan tingkat resiko antar proyek atau alternatif keputusan. Jadi, meskipun dua proyek memiliki nilai yang diharapkan sama, proyek deviasi standar yang lebih kecil akan dianggap lebih aman atau lebih rendah resikonya karena hasilnya lebih konsisten dan tidak terlalu berfluktuasi. Selanjutnya itu ada metode lain mengatasi ketidakpastian. Yang pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi, melakukan survei perilaku konsumsi masyarakat untuk mengurangi kemungkinan gagalnya peluncuran produk baru. Yang kedua yaitu mengacu pada ahli atau pakar, meminta pendapat dari ahli di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian. Contohnya itu bertanya kepada ahli keuangan tentang kondisi pasar uang. Dan yang ketiga yaitu mengontrol lingkungan bisnis, mendapatkan kekuatan monopoli melalui paten, copyright, atau franchise terbatas untuk membatasi masuknya pemain baru ke pasar. Selanjutnya itu ada strategi hedging dan diversifikasi. Untuk hedging itu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi, sekuritas atau mata uang asing untuk dikirim pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang disetujui saat ini, menghilangkan ketidakpastian perubahan harga. Contohnya yaitu ada perusahaan pembuat kontrak pembelian input pada harga tetap untuk pengiriman 3 bulan mendatang, terlepas dari harga pasar saat pengiriman. Selanjutnya ada diversifikasi. Jadi cara paling umum dan penting untuk mengatasi ketidakpastian yaitu diversifikasi jenis produk, komposisi portofolio dan jenis usaha berbeda dapat mengurangi resiko. Manfaatnya itu apabila permintaan suatu produk atau keuntungan suatu usaha berubah, keberadaan perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Nah, untuk kesimpulan di presentasi kali ini yaitu resiko dan ketidakpastian itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan melakukan analisis resiko yang tepat, pengambilan keputusan dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan peluang keberhasilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.